Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan nama anggota kelompok. Yang pertama, Diva Yulia dengan nomor induk mahasiswa 203131092. Yang kedua, ada Yuyun Sekar Arum dengan nomor induk mahasiswa 203131093. Dan yang terakhir, saya sendiri, Danisha Alzura Nurhamidah dengan nomor induk mahasiswa 203131094. Kami akan membahas tentang pengajaran metode STEAM. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian metode STEAM. Yang kedua, tujuan menggunakan metode STEAM. Yang ketiga, ada metode STEAM itu tersendiri. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat menggunakan metode STEAM. Pembahasan yang pertama tentang pengertian metode STEAM. Metode STEAM terdiri dari sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Sains atau ilmu pengetahuan alam mengajarkan anak tentang alam yang ada di sekitar. Kemudian yang kedua ada teknologi. Kita mengajarkan anak tentang alat-alat yang mempermudah kegiatan sehari-hari. Yang ketiga yaitu engineering atau merekayasa. Kita biasa melakukan berbagai eksperimen agar dapat mengetahui berbagai manfaat atau inovasi terbaru. Dan yang keempat yaitu art atau seni. Dalam mengajarkan seni untuk anak usia dini, kita biasa menggunakan hasil karya atau membuat kriya atau biasa mewarnai atau mungkin membuat berbagai macam patung dari tanah liat. Dan yang terakhir yaitu matematik. Kita biasa menyebut matematik ini dengan matematika. Mengajarkan anak-anak matematika biasa dilakukan yang pertama, mengurutkan benda-benda dari yang terkecil atau terbesar, kemudian mengurutkan dari yang terpendek dan ke terpanjang. Dan kemudian dilanjutkan ketika kelompok bermain B atau yang besar, itu biasa dilakukan pembelajaran tentang penambahan, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran STEAM. Tujuan pembelajaran berbasis STEAM adalah pemahaman dan pengetahuan peserta didik mengenai sains, teknologi, engineering, art, dan matematik, sehingga pemahaman tersebut dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan membuat suatu keputusan. Di sini, dalam pembelajaran STEAM pada anak usia dini, anak diajarkan untuk mengasah kemampuan dan keterampilan. Jadi, kemampuan dan keterampilan anak diharapkan akan terus berkembang dengan melakukan kegiatan yang telah disediakan pendidik dengan metode STEAM tersebut. Selanjutnya, peserta didik juga melatih anak untuk menerapkan konsep, prinsip, teknik dari sains, teknologi, engineering, dan matematika yang kemudian digunakan secara integritas dalam mengembangkan kemampuan anak tersebut. Dari sini, pendidik mengharapkan anak dapat mengeksplorasi setiap kegiatan dengan seluas-luasnya. Metode pembelajaran STEAM juga bertujuan agar anak dapat berpikir secara kritis, kreatif, dan inovatif dalam memecahkan suatu masalah. Selain itu, anak juga diajarkan agar berpikir secara logis dalam memecahkan masalah dengan berfokus pada solusi. Jadi, ketika anak menghadapi suatu kesulitan, diharapkan anak dapat memecahkan masalah tersebut dengan sendiri dan memikirkan solusi apa yang harus dilakukan untuk keluar dari masalah tersebut. Harapannya
ketika anak terbiasa memecahkan masalah yang dihadapinya sendiri, anak akan lebih mengembangkan setiap ilmu yang didapatkan atau pengetahuan yang didapatkan dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian, selanjutnya ada metode belajar aktif STEAM. Metode pembelajaran aktif atau disebut dengan active learning adalah suatu proses kegiatan belajar mengajar yang melibatkan intelektual dan emosional sehingga dengan demikian, anak didik benar-benar dapat berperan atau berpartisipasi aktif dalam melakukan kegiatan belajar serta agar proses belajar mengajar dapat berjalan secara maksimal. Nah, jadi metode pembelajaran aktif atau active learning adalah suatu proses kegiatan belajar mengajar yang dapat melibatkan intelektual dan emosional anak. Sehingga dengan demikian, anak itu akan berperan atau berpartisipasi aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Harapannya ketika anak tersebut aktif dalam proses pembelajaran, maka anak akan menemukan konsep dengan sendirinya, sehingga dapat memecahkan suatu masalah yang dihadapinya sendiri. Nah, pembelajaran aktif juga merupakan pembelajaran yang lebih menekankan pada keaktifan siswa dalam memaksimalkan otak. Nah, pembelajaran ini gagasannya untuk mengerjakan tugas, memecahkan masalah, dan juga mampu menerapkan apa yang telah dipelajari dalam pembelajaran tersebut. Di sini, pendidik hanya berperan untuk menjadi jembatan antara anak dengan ilmu pengetahuan, sehingga diharapkan anak mampu mengembangkan kemampuan untuk menghadapi setiap masalahnya sendiri. Nah, selain secara individu, anak juga bisa memecahkan masalah dengan temannya atau berkelompok dalam proses pembelajaran tersebut. Dari sini, diharapkan anak saling bertukar pikiran dengan menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Contohnya, ketika anak bermain suatu permainan kelompok, misalnya permainan sepak bola. Nah, dari permainan ini anak akan saling bahu-membahu untuk memasukkan bola pada gawang tim lawan. Di sini, anak akan berusaha untuk memecahkan suatu masalah tersebut sehingga kelompok tersebut dapat menemukan cara atau strategi dengan cara pemikiran mereka sendiri. Halo semangat teman-teman. Baik, Kakak Diva lanjutkan ya. Pembelajaran aktif pada STEAM mengajar yang menyenangkan merupakan suatu cara untuk memfasilitasi siswa dalam menentukan tujuan dan mendapatkan pengalaman belajar. Guru sebagai pendidik, pengajar, dan pelatih sekaligus fasilitator dapat mendorong anak didik untuk aktif dalam mengikuti pembelajaran. Metode pembelajaran STEAM ini disebut sebagai metode yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang mempersiapkan generasi abad 21 dengan 3 subjek utama. Dan pembelajarannya itu pertama, ada keterampilan belajar dan berinovasi. 2. Informasi media dan teknologi. Dan ketiga, keterampilan hidup dan berkarir. Keterampilan berpikir yang harus dikuasai peserta didik dan pendidikan pada abad 21 adalah berpikir kreatif, kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Cara bekerja atau kemampuan untuk bekerja pada dunia global dan digital adalah peserta didik harus mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan individu maupun komunitas dan jaringan. Peserta didik juga harus dapat menguasai alat dan teknologi untuk bekerja. Manfaat pembelajaran STEAM seperti STEAM yang mengasah keterampilan berkomunikasi dan daya pikir kritis anak. STEAM sangat penting karena kehadirannya tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Siswa yang melek STEAM akan menjadi seorang inovator dan pemikir kritis. Lalu, ada manfaat menjadi alasan penting dari penggunaan
metode pembelajaran STEAM, yaitu pertama, mengajarkan anak berpikir kritis. Metode pembelajaran STEAM ini mencakup disiplin sains, teknologi, engineering atau teknik, art, seni, dan mathematics, yaitu matematika. Dengan metode ini, peserta dididik, diasah untuk berpikir kritis dengan belajar memecahkan dan menelaah masalah menggunakan alat teknologi dan strategi belajar kolaboratif yang kreatif. Memastikan proses belajar adalah sesuatu yang menyenangkan dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan metode ini dapat membantu peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkemampuan sosial, dan berkomunikasi yang baik. Lalu kedua ada membantu menghilangkan penghambat ide-ide. Komponen seni yang ada pada metode pembelajaran STEAM ini bisa menghilangkan penghambat ide-ide. Peserta didik bisa berkreasi sebebas mungkin. Tidak ada yang salah dalam seni. Lalu ketiga, ada pada proses yang fokus membantu mengarah pada inovasi. Dengan pembelajaran peserta didik akan lebih mudah menyelesaikan masalah dalam hidupnya, mulai dari permasalahan akademik hingga dunia nyata. Selain itu, pembelajaran STEAM juga bisa menanamkan sebuah pola pikir pada peserta didik untuk selalu berprioritas pada solusi, inovasi atau cepat, membentuk kemandirian, berpikir rasional, logis, dan paham teknologi. Keempat, ada mengajarkan kekuatan dari observasi dari lingkungan sekitar. Komponen sains yang ada pada metode STEAM membuat peserta didik terbiasa berpikir empiris. Berpikir empiris artinya apa sih? Berdasarkan kenyataan yang dilihat. Ini dapat dari kebiasaan melakukan observasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Kelima, sesuai zaman. Manfaat model pembelajaran STEAM bisa diketahui dari kegunaannya untuk menjawab tantangan zaman yang serba cepat. Karena apabila pembelajaran ini diimplementasikan, peserta didik ke depannya akan lebih mudah untuk beradaptasi dengan zaman. Karena dengan dasar sains dan matematika saja, peserta didik bisa mengejar ilmu atau keterampilan yang nantinya ingin mereka capai atau inginkan. Dengan ilmu atau keterampilan yang bisa mereka raih, maka untuk mendapatkan sesuatu atau produksi sesuatu akan jauh lebih mudah. Tentu juga harus ada skill lain yang perlu diasah pada zaman sekarang ini, seperti critical thinking, komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, dan literasi digital. Kemudian keenam, melibatkan peran orang tua. Metode STEAM sebenarnya juga erat kaitannya dengan bagaimana orang diajarkan untuk membuat aktivitas bersama anak. Dalam pelaksanaan aktivitas sekolah di masa pandemi ini, orang tua diminta untuk terlibat aktif dalam mendorong anak untuk bertanya, terlibat aktif dalam aktivitas anak, mengarahkan anak untuk berpikir kreatif, mendorong anak menyelesaikan masalah, dan mendorong anak eksplorasi
menguji solusi, dan menemukan cara baru. Lalu, ketujuh, efektif untuk pembelajaran di masa pandemi. Metode pembelajaran STEAM ini sangat cocok untuk pembelajaran di masa pandemi yang mengandalkan kecanggihan teknologi. Dengan metode pembelajaran STEAM, proses belajar di rumah menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Alhamdulillah, teman-temanku semua, telah selesai pemaparan materi dari kelompok 6 tentang pengelolaan pembelajaran melalui materi, yaitu STEAM. Nah, kita mengulas kembali metode STEAM ini memiliki tujuan agar dapat membantu stimulasi 5 aspek tersebut pada anak dan juga pola pikir mereka. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-temanku semua, serta jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.